أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kalau kada salah waktu mahafal lawan Ustadz Asbiani ada kawan mahafal juga inya membaca ayat kada ingat dibimbing tapi langsung menyambung padahal sidin belum tentu membimbingkan memadahi ayat. Jadi Yahidin nih coba baca ayatnya, jika kami telah bacakan maka ikutilah bacaannya, bukan jika kami bacakan maka kalian kajutilah menyambungnya. Nah itulah paham maksudnya lah. Jadi kalau kalian lupa hafalan, misalnya kan apa misalnya Allahu waliyul kayak itu baca lah. Lalu yang menjaga ini membimbing kalian Allahu waliyul ladzina amanu yang menyambung bakajut gitu. Paham maksudnya? Tuntungkan dulu pembimbing siapapun itu yang memadahi kalian lupa ayatnya itu sampai beliau diam. Jangan dikajut. Nah, yang membimbingin tak ajut juga jadinya. Nah ada lah kadang kita menemuilah kawan atau kaliannya mungkin yang belum tahu dengan itu tadi. Ini Jahilin coba baca ayatnya ini Al-Qiyamah, jika kami bacakan maka ikutilah bacaannya. Nah ini yang mujur fi'il madi, yang dipahami fi'il madi, kami telah bacakan ikuti bacaannya ya. Jadi jangan berkajut menyambung Hiden. Nah itu paham ya kalau bayangannya lah, paham bayangannya berkajut menyambung. Itu hal yang tidak baik dan bahkan mungkin karena bahkan udah dibimbing inya bekajut menyambung ternyata banyak ingat lagi aula apa Al-Qiyamah aula laka fa aula humma aula laka fa aula aula laka ya hanya dibimbing aula laka fa aula dikajutnya. Coba dengarkan baik-baik dulu, ingati betul-betul. Nah daripada kita berkajut menyambung kada hendak dianggap lupa, ini kada hendak dianggap lupa, coba diam aja, simak baik-baik. Kemudian di ayat ini juga apa yang dapat kita ambil hikmahnya, fattabi' ikutilah bacaannya. Jadi bacaan itu adalah hanya kita mengikuti, bukan tempat ijtihad. Ingat pernah kita padahkan dulu dah, ijtihad ada di fikih, wilayah fikih. Nah itu adapun terkait bacaan kada boleh kita kayaknya ini kayak ini kayak malam ya kan al abdu bil abdi. Nah ini kayak bacaannya nih nang kayaknya al abdu bil abd. Paham itu logika kita ya kan? Tapi bacaan ini tidak kayak itu, tapi fattabi' ikutilah, bukan fabtadi' mulailah bikinlah bacaannya ada ya kan? Tapi dibaca dengan al abdu bil abd. Ni'mal abdu innahu awwab, ni'mal abd. Nah hanya ikuti kewajiban kita, bukan membikin-bikin melogikakan oh ini udah qalqalah baknya ya jadi dalilnya ada perlu lagi qalqalah ni'mal abd gitu dengan logika kita kada, tapi fattabi' ikutilah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamul muta'allimin, pemimpinnya yang penuntut ilmu, pemimpin yang belajar. Beliau mengatakan yang mahir dengan Al-Qur'an maka itu adalah digolongkan dengan golongan malaikat yang mulia. Nah, sambungannya apa? Kalian tahu lah. Walladzi yatata'u ya. Yang ngalih membaca tabata-bata baginya 2 pahala ya. Wah, berarti ya amunnya ahli 1 pahalanya ya gitu. Nah, ada yang memahami gitu. Bila tabata-bata kada ahli ngalih mengaji pahalanya 2. Ya udah aku kada perlu gini jadi ahli ya. Nah, aku hendaknya di yang tabata-bata aja. Kenapa pahalanya 2 ya? Mun ahli sebuting ya. Ini salah paham. Padahal kalau ahli digolongkan dengan golongan malaikat yang mulia. Ini membaca terpotong-potong. Fa innal inayata di bawahnya bil Qur'anil karimi wa ta'allumihi wa ta'limihi amanatun 'azimatun 'alal ummah. Sesungguhnya perhatian terhadap Al-Qur'an yang mulia ini, belajarnya, mengajarkannya adalah amanah yang agung bagi umat ini. Nah, ini adalah amanah yang dipikulkan di pundak kita. Allah memastikan bahwa tiap zaman dari waktu ke waktu akan selalu ada yang memikul kalamnya ini, yang menghafal kalamnya ini.
Tapi yang kita mau adalah apa? Allah kan ada janji bahwa di kampung kita, tiap kampung kita akan ada pemikulnya, penghafalnya, ya kan? Mungkin aja kalau kita kadang mau menghafal, di kampung kita kan ada yang menghafal. Mungkin tetap ada di mana diaman yang menghafal, di mana yang hafal. Allah janji Allah tidak akan luput. Nah, tapi Allah kan ada janji di Sultan Adam, di Sungai Miai ada yang bakal menghafal. Nah, itu yang kita mau, ya kan? Ada di kampung kita, ada di wilayah kita. Ini adalah amanah yang agung untuk umat ini. Ini adalah pondasi yang kokoh yang pasti dibutuhkan oleh tiap muslim di dalam tiap-tiap keadaan dalam hidupnya, fi syu'uni hayatihi ad-diniyah wad dunyawiyah. Dalam tiap-tiap keadaan hidupnya, baik duniawi, baik agama maupun duniawi. Fakana lizaman alaina jami'an an nu'tiyahu haqqahu minal amal wat tilawah wat ta'allum wat ta'lim. Maka ini adalah suatu kepastian, kewajiban bagi kita semua untuk memberikan haknya. Yang pertama dikatakan di kitab ini apa? Amal, menggawi, kan? Jadi ini kewajiban kita, amal, tilawah, ta'allum, ta'lim. Menggawinya iya, membacanya iya, belajarnya iya, mengajarkannya iya. Nah, jadi jangan kalau kawan jangan terpotong pada satu atau dua aja atau tiga aja. Kalau kawan semuanya ini kita lakukan, ya. Membacanya iya, memahaminya iya, ya kan? Amal itu terbuat ya di dalamnya, berarti memahami, ya kan? Siapa nak mengamalkan kalau kada paham? Membacanya iya, memahami iya, mengamalkan iya, belajarnya iya, mengajarkannya iya. Jangan juga kita berpikirnya itu aku belum tuntung aku belum terlalu ahli, belum terlalu alim. Tapi kalau kita lihat di kampung kita, kadada yang lebih ahli, kadada yang lebih ilmu, kita kada berpikir bahwa kita lebih baik lah, karena ilmu itu bukan suatu kepastian jadi lebih baik, hanya satu hal, satu sudut pandang, dan itu kawan dilihat dengan mata kepala kita. Kita lihat di kampung kita kadada yang lebih, nah kalau dipercayakan kepada yang lain malah lebih banget daripada kalau kita yang megang. Ya udah, ajaran aja kita, bismillah tawakkaltu ala Allah, tapi jangan menutup mata kita untuk menambah ilmu lagi. Ini adalah amanah yang agung, kita ajarkan dan kita pun tetap menuntut ilmunya juga, menambah pengetahuan lagi. Wa yazkharu kitabullahi bil ayatil lati tahuttu ala tadabbur wa ala istima' wal insat wal khusyu' wa ta'ammul fi ayatihi wa tartilihi ala wajhi sahih. Dan kitab Allah ini penuh, yazkharu itu penuh dengan berlimpah ruah kitab ini dengan ayat-ayat yang memberikan semangat kepada kita untuk merenungkan, menyimak bacaannya, berdiam ketika kita menyimak bacaannya, perhatikan baik-baik, khusyuk, ta'ammul. Ta'ammulnya apa? Ta'ammul ya kayaknya kurang lebih merenungi, mengangan-angankan, ya. Ta'ammul merenungi, memahami, memiliki tekad untuk mengamalkannya di dalam ayat-ayatnya, dan juga membacanya dengan bacaan yang betul, alal wajhi sahih. Karena Allah perintahkan kepada kita, tartilkanlah bacaan Al-Quran ini dengan tartil, bacalah dengan tartil. Maka tiap-tiap yang itu tadi, yada'u ila i'ta'il kitabil azizi haqqahu. Ini semuanya ini mengajak, memanggil kita kepada memberikan haknya kitab yang mulia ini, dari hal pembelajarannya, penghayatannya, mengikutinya, dan takhalluq ba'akhlaq, berkelakuan dengan akhlak-akhlaknya. Yaitu tadi ya kan, kita mau nanti padahal juga akhlak lil banin, kita mau atibian, kayak apa aja kita tuh, hafalan tuh bukan cuma hafalan yang dibaca dengan mulut sampai kerongkongan aja, tapi kelakuan membala aja kita, kan? Kita mau itu kita kena tembak dengan apa yang kita gawi terdahulu, kita kena tembak dengan itu kita kawan membaiki, ya, itu tujuannya. Nah, ini kita maunya juga at-takhalluq ba'akhlaq dengan akhlak ayat-ayat yang kita baca itu tadi, bukan cuma bacaan di mulut saja. Wal amal biwajibatihi, melakukan kewajiban-kewajibannya yang ada di ayat-ayat itu tadi, dan meninggalkan manhiyatnya yang tidak dibolehkan.
Dan at-tasdiqul jazim mengiyakan, menerima full, betul-betul menerima tanpa ada keraguan dengan info-info yang dibawa ayat itu tadi. Ada ayat misalnya wa ila adin akhahum huda, cari tahu dulukah infonya peninggalan kaum Ad itu di mana, peninggalannya ada apa buktinya bahwa nabinya kaum Ad itu adalah Nabi Hud. Hanya percayalah kada, tapi percaya dulu. Anak menambah pengetahuan silahkan banyak ya kan, jangan cari info dulu baru percaya. Ini kayak orang kafir aja gini lah ya kan, bilanya kada ada bukti ilmiahnya kada percaya. Padahal kalau kita inilah apa kewajiban kita yang paling awal, mengimani dulu atas tasdiqul jazim, full tak terima tiap-tiap yang apa dibawa Nabi, ayat-ayatnya. Ini kan Nabi juga yang mematakan kepada kita fahaqquhu taslim wal qabul, wajib bagi kita untuk menerimanya, kada boleh ada penolakan terhadap info-info itu tadi. Kemudian hadza wa hadza isdarun jadidun, ini adalah terbitan yang paling hanyar, terbitan yang hanyar. Begitulah lil ukhtil fadilah, saudari yang pemilik fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, ad-doktorah Rehab Muhammad Mufid Syaqiqi, perempuan yang bikin kitabnya ini. Ihda mansubatil qismin nisa'i bil jam'iyyah al khairiyah li tahfizil Qur'anil Karim bi muhafazati Jeddah. Salah satu pengajar, pengelola, penanggung jawab bagian perempuan di jam'iyyah khairiyah. Jam'iyyah khairiyah ini ada punya kawan yakni tamatan Al-Falah, kuliah di Madinah, namanya Mustafa. Pernah bepadah bahwa pernah beelang ke jam'iyah khairiyah ini di Jeddah, Ganal tempatnya ini. Memang ini adalah lembaga yang banyak percaya untuk menuntut ilmu di tempat itu ya. Nah, di lembaga yang Ganal ini tadi salah satu pengajarnya, pengelolanya bikin kitab, ya kitabnya itu yang ada di hadapan kita ini, bi'unwani dengan judul Hilyatut Tilawah. Nah, ini judulnya Hilyatut Tilawah, yang diomongkan adalah tentang ilmu tajwid ya. Wa huwa kitabun nafi'un likulli man yarghubul istizadata fi ahkamit tilawah. Ini adalah kitab yang banyak manfaatnya untuk tiap-tiap yang ingin menambah bekal tentang hukum-hukum tilawah. Kitab yang banyak manfaatnya. Wa qad halatil muallifah barakallahu fiha. Buku ini juga oleh yang membuat kitab ini dijadikan penuh dengan nih rusum tawdihiyahnya nih. Nah, di kitab lain belum tentu ada yang detail gini bikinnya ya. Tiap halamannya ba, shin, lagi dot. Nah, dibikin dengan bentuk-bentuk giginya. Ini dapat pujian juga oleh beliau ini untuk makharijul hurufnya, yang dengannya itu tadi menjadi pengetahuan lebih, kita dapat memahaminya dengan detail ya. Bentuk gigi, ingatlah kalian pernah kalau kita bilang dengan dokter gigi yang bidangnya memang gigi apa, geraham gitu ya. Ternyata di kitab ini geraham yang di muka lain namanya, yang tengah-tengah lain, paling belakang lain, najizah. Makanya ada hadis abdu alaiha bin nawajizi. Nah, itu geraham yang paling belakang. Mun meigut dengan yang paling belakang, yang di mukanya 4 jam meigut kan ya. Kalau kita di dokter gigi atau yang bidangnya kan ada penyebutan gitu ya, ada yang pernah menemui gitu, namanya beda-beda. Ternyata di kitab ini dipakai nama-nama itu tadi, detail, pengetahuan dapat dipahami dengan lebih detail lagi dan mendekatkan pembaca kepada pemahaman, lebih mudah memahaminya. Halaman kedua, dan di antara apa yang nampak, wa mimma tajiduru isyaratu ilaihi, bahwa tilawah ini wajib memerlukan kepada pemahaman, pengetahuannya terlebih dahulu, teorinya paham dulu, kemudian lanjutannya adalah dengan talaqi an syaikhin au muallimin li dhabtit tilawah wa tajwid. Jadi tahap awalnya itu adalah paham dulu ya kan, dengan pengetahuan tajwidnya. Kadang mungkin kita kawa membaca talaqi dengan bacaan yang betul kalau kita tidak paham dengan kaidah-kaidah tajwidnya ya. Tahap awalnya adalah paham dan kaidah tajwid, kemudian lanjut dengan talaqi kepada syekh atau muallim untuk dhabtut tilawah wa tajwid. Fala yakfi al-ittila'u ala ahkamit tajwid an-nadhariyah.
li'anna dzalika yantuju akhta'an wa tashifan lil ayat lidzalika qila man kana syaikhuhu kitabuhu kana khata'uhu aktsara min sawabihi. Maka tidak cukup hanya mengetahui hukum-hukum tajwid saja, kaidah-kaidahnya dari membaca belajar tajwid tanpa talaqi musyafahah, karena itu akan menimbulkan kesalahan dan perubahan untuk ayat-ayat Allah. Oleh karena itulah dikatakan siapa yang syekhnya itu adalah bukunya, kitabnya, maka luputnya, salahnya lebih banyak daripada betulnya. Nah, itulah. Tapi yang lebih banget lagi apa? Membaca kada, tajwidnya talaki kada, otodidak. Mun otodidak belajar nang kayak mau olah kendaraan, ya lo, mau olah apa lagi, mau olah HP, ya itulah lain lagi. Otodidaknya dengan ini tadi, ya kan, itunya mau olah hal yang belum pernah ada dahulu kan. HP kada pernah ada terdahulu. Wallahu alam zaman tamut lah mungkin lebih canggih, cuma dihilangkan Allah dah kalau memang ada nya bikin. Tapi kalau bacaan ini bukan bikin, kita adalah mengikut, makanya wajib kita paham kaidahnya, dilanjutkan dengan talaqi. Wa qad kana linash'atil jam'iyyatil khairiyah, dan telah ada di antara kebangkitan permulaan pertumbuhan jam'iyah khairiyah ini ada tahapan yang penting di dalam melakukan, menangani, melaksanakan fil qiyami bihadhil muhimmah, menunaikan kewajiban ini. Al muhimmah maksudnya kewajiban lah, dan yang dianggap sebagai perpanjangan tangan menyebarkan untuk kata tip. Kata tip ini jamak kutab. Kutab ini adalah sekolah kecil, maudhi'ut ta'lim al-awwali, tempat belajar pertama, dan hanya untuk kutab yang jamaknya kata tip ini adalah tempat belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Perpanjangan tangan dari kata tip itu tadi, kitab ini. Nah, supaya ilmunya itu dapat mencapai tempat-tempat yang jauh dari kata tip itu tadi. Dan juga tempat-tempat majelis zikir yang dimulai dari pengajar muallim al-awwal. Al-muallim al-awwal, sebab al-muallimul awwal al-Qur'anil Karim Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi inilah yang pemulaan mengajarkan firman kalam-kalam Allah ini kepada sahabat-sahabat beliau yang mulia. Kemudian secara mutawatir bacaan itu tadi dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, min jilin ila jil, ila an wasala ilaina maktuban wa mantuqan, sampai akhirnya hingga detik ini, pada zaman ini kalamnya Allah ini sampai kepada kita, baik maktuban maupun mantuqan, baik catatan maupun pengucapan. Ini udah beberapa pertemuan panjang kita omongkan ya waktu Ramadan tahun ini. Adakah di YouTube terbuat atau ada berulang-ulang pertemuan kita menyambung cerita tentang bagaimana kalam Allah ini sampai kepada kita, baik pencatatannya, maktubannya ataupun mantuqannya, pelafalannya. Nah, dua hal ini kayak anyaman kayak itu, anyaman yang saling melengkapi gitu kan. Pikirakan tikar anyam tuh, namun ada nang hilang lengkap lah, ada kan itu kayak itu. Dan telah sampai juga kepada kita bimbingan Nabi at-taujihun nabawi, bimbingan Nabi, bimbingan yang mulia. Jan Nabi apa, balighu anni walau ayah. Dan juga ada info yang menyenangkan, mengembirakan dari Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan. Jadi kalau udah ada ilmunya, kau mengajar yang jilid-jilid, ya kan, jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6, kau mengajarkan udah. Kita lihat kalau yang lain mengajarkan, ta'uyuh pada kita, ya udah bismillah tawakkaltu 'ala Allah, kita ajarkan. Baik kita dapat mencapai derajat ini tadi. Sebaik-baik kalian adalah yang menuntut ilmunya dan menyampaikan ulang lagi kepada yang ada lebih muda di bawah kita, itu kan, atau yang lebih tua menghendak ada bapak, cuma ada yang hendak belajar, ya kan, kayak itu. Abah-abah hanya hendak belajar mengaji. Nah, itu berarti apa ini diantaranya adalah kada cukup untuk mencapai derajat ini tadi kalau hanya behemat menumpuk ilmunya aja. Nah,
Tapi bila diminta, ding kaukah lajarkan anakku, nah ada abah-abah datangi, ding aku hendak belajar jiwa gin, anakku aja kayak aku hendak jiwa ya kita, nah kada gin ulun masih belajar jiwa. Nah berarti ini kada mencapai derajat ini tadi. Nah mun tahu ajarkan, mun bingung waktu mengajar tuh tanyakan. Nah gitu ya kan. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan, ya. Kalau diingat ya. Jadi ilmu itu bukan untuk dipatak, dipendam, ditumpuk, dituyuk untuk kita aja. Nah, nang kayak pohon itu, nah pohon makin tinggi, tapi daunnya dikit aja. Ini pohon tinggi, tapi daunnya dikit aja. Ini penuyuk ilmu, tapi kadang mau bagi-bagi ilmu. Ada yang punya pohon ini ya, tapi daunnya, beda lah. Apalagi kada berdaun meninggi batang aja, itu ya, kada berdaun lalu, ya. Makin lama makin ditumpuknya ilmunya makin tinggi, sampai tinggi pada jam kan misalnya. Tapi kada mau lalu bila ditakuni, akunkah melajarkan anakku, akunkah belajar di tempat ini, kada gin ya ulun masih belajar jiwa lagi. Lalu gitu jawabannya, padahal nya tahu kawan-kawan yang lain lebih banget gitu nah. Bukan lebih banget, tak uyuh lebih ahlinya dalam bidang ini, tapi bilangnya selalu tidak, bukan itu yang kita inginkan. Paling bawah doa, aku mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan manfaat kepada kita semuanya dengan kitab ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kepada yang membuat kitab ini, muallifahnya, dan juga kepada yang mencek ulang kitab ini, yaitu Syekh Fadilatul Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid, sebaik-baiknya ganjaran pahala. Sungguh muallifah kitab ini tadi faqad badalat, telah mengerahkan di dalam menyiapkan kitab ini tadi pengorbanan yang gonal, baik itu dalam hal waktu tentunya kan, otak ya kan, tuh mikirakan tema-temanya, bab-babnya kayak apa supaya dapat mudah dipahami. Pikirakan mualah bayangan gigi itu nah kayak apa, dot di mana anak lidah, anak gigi, ya nyaman kang alih kah, udah paham terbayang pulang olehnya di buku pulang. Ya Pak, perjuangan beliau, dan itu kada 2-3 halaman, tapi berapa halaman ya Pak perjuangan beliau. Dengan yang apa yang beliau lakukan ini, maka maddah ilmiahnya itu menjadi mudah dipahami semua apa-apa materi keilmuan yang agung, yang dahsyat, ad-dakhmah yang dicakup oleh kitab ini menjadi mudah kita pahami. Dan mudah-mudahan jar beliau memberikan takdim sambutan ini tadi, mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya min ahlil Quran, ahlillah wa khassatih, keluarganya Allah. Walhamdulillahi awalan wa akhiran. Sambutan ini diberikan oleh A itu apa? Al-Ustad. Jadi ini titel wadah kita itu lebih tinggi daripada D, dokter itu. Jadi levelnya itu kayak ini. Kalau di tempat kita kalau titelnya itu S3 apa? Dokter ya, kita. Yang lebih tinggi pada ini apa? Benyu, ya. Ini pangkat titelnya ini tuh ya, atau ustazah. Jadi ini level ini, kata ini sebetulnya kata yang tinggi. Cuma kadang di wadah kita dimudah-mudahkan ya Allah, bebaju koko dikit, kopiah bebolang dapat dah titel itu. Kalau itu titel yang tinggi, padahal yang betul membidangi dalam bidangnya itu tadi. Al-Muhandis Abdul Aziz Hanafi
beliau ini adalah pimpinan Jam'iyah Khairiyah li Tahfidzil Qur'anil Karim di Jeddah. Jadi Jam'iyah Khairiyah ini letaknya di Jeddah. Muhafadzah Jeddah ini maksudnya muhafadzah ini wilayah daerah zona, itu maksudnya muhafadzah Jeddah. Nah, itulah sebutannya. Jadi beliau memuji, memadahkan bahwa muallifah kitab ini menyajikan kitab ini dengan melakukan mengorbankan berbagai macam hal, waktu, pikiran, tenaga dan segala macam, dan telah dicek ulang oleh syekhnya beliau, Syekh Aiman. Nah, insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjut membaca rujukannya 5, nanti kita lanjut membaca takdim yang kedua lagi, gitulah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadikan kita makin yakin bahwa kitab ini dibikin dengan betul-betul teliti, bukan bahapal aja kita mualahnya itu kada bahapal mualah kitabnya ini. Kita lanjut malam ini ke kajian kita bab tentang wakaf, pertemuan kedua 3 halaman. Dan pada pertemuan akan datang kajian ini babnya tentang ibtida. Saifullah kena yang menyajikan lah. Jadi itu kena ada 3 halaman juga, cuma 3 halamannya kada terlalu banyak, kada terlalu full juga. Mudah-mudahan takdimnya ini ada manfaatnya untuk menambah lagi kecintaan kita kepada kitab ini dan kepada ulama-ulama kita yang telah banyak melakukan perjuangan dalam pembuatan kitab ini, baik Syekhah Rihabnya maupun Syekh Aimannya, dan kepada yang mengajarkan beliau hingga kepada al-muallimul awal Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kepada kelompok penyaji bab wakaf lanjutan, silakan untuk menyajikan kajiannya. Ya, silakan. Adalah wakaf yang kada boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalatil mu'allifah rahimahullah ta'ala. Al-waqfu ghairul jaizi, tempat berhenti yang tidak boleh berhenti. Sama Ibnul Jazari bil waqfil qabihi huwal waqfu ala kalimatin qur'aniyatin bainaha wa baina ma ba'daha ta'alluqun lafziyyun wa ma'nawiyyun. Ibnul Jazari menamainya waqaf yang tidak boleh berhenti tadi dengan waqaf yang buruk, yaitu waqaf berhenti di kalimat Quran, di antaranya kalimat tadi dan kalimat sesudahnya ada hubungan, ada kaitan baik secara lafaz atau secara makna. Illa annal waqfa 'alaiha yu'ta ma'nan naqisan yu'ti ma'nan naqisan qabih ay marfudan akbah. Kecuali bahwasanya berhenti di kalimat tadi itu menghasilkan, memberi makna yang kurang tepat atau buruk, atau juga makna yang ditolak atau sangat buruk. Mithlu al-waqfu ala kalimati alhamdu min qawlihi ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti kita berhenti di kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, di kalimat alhamdu. Nah, itu dinamakan waqaf yang buruk. Karena apa? Karena bisa mengurangi makna, mengurangi tujuan makna tersebut. Segala puji itu kembalinya kepada siapa? Kalau kita waqaf di kalimat alhamdu, nah itu belum jelas lagi pujian tuh kembalinya kepada siapa. Tapi kalau kita sambung alhamdulillahirabbil alamin, nah jelas dah pujian itu hanya kembali kepada Allah, Tuhan semesta alam. Stop dulu. Jadi pada ayat ini Al-Fatihah, ayat yang kedua dalam riwayat kita, ya kan? Atau ayat pertama dalam riwayat yang lainnya yang kita menghafalkan bismillah itu ayat pertama. Andai kita wakaf pada ujung alhamdulillahirabbil alamin, itu wakaf apa? Wakaf kita ulang-ulang yang terdahulu, wakaf apa itu?
Wakaf, wakaf kafi, ya, wakaf kafi. Kalau kita wakaf pada alhamdulillah, wakaf apa? Alhamdulillah. Wakaf. Nah. Kalau alhamd, wakaf, wakaf qabih. Ya, pahamlah. Apa bedanya? Kalau wakaf kafi tadi di ujung ayat, ya kan? Dan tuntung, tidak ada lagi hubungan lafzinya dengan ayat setelahnya, tapi dengan ayat yang setelahnya itu ada hubungan maknawi, ya. Silakan kalau salah ambil di komen, nggak ada apa-apa, silakan. Kemudian kalau kita baca alhamdulillah, itu tadi golongan wakaf. Nah, kalau dipahami gak ada? Segala puji milik Allah, ya, kalau dipahami. Tapi ternyata dalam satu ayat setelah itu tadi, oh salah, alhamdulillahirabbil alamin ini masih wakaf. Apa tadi kita bilang wakaf kafi lah. Ternyata alhamdulillah wakaf kafi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya ini bukan wakaf kafi juga ini wakaf hasan tapi di ujung ayat. Nah, wakaf hasan di ujung ayat karena i'rabnya itu masih berlanjut. Ar-Rahmani, ya kan? I'rabnya masih berlanjut. Cuma kalau di ujung ayat itu boleh dilanjutkan tanpa pengulangan. Tapi kalau wakaf yang baik, wakaf hasan itu tadi di tengah-tengah ayat kada boleh ibtida dengan lanjutannya kecuali diulang dari awalnya. Itu karena ada di bab ibtida. Ingat tadi. Tapi kalau ada ujung ayat, maka itu wakafnya itu kada apa-apa lanjutkan walaupun masih ada hubungan sifat naat man'ut. Nah, tapi di ujung ayat. Nah, itulah. Kalau alhamdulillah tadi wakaf hasan juga, cuma kada boleh dilanjutkan karena ini masih dalam satu ayat. Nah, kalau alhamd aja, alhamd ini wakaf qabih atau akbah. Ini kan ada, beliau membagi jadi dua, qabih dengan akbah. Nah, kalau alhamd itu wakafnya apa? Tergolong mana? Qabih atau akbah? Qabih, kenapa? Pengertian qabih itu apa? Qabih ini adalah naqis, maknanya itu belum lengkap. Tapi kalau akbah itu adalah ditolak, ya kan? Kayak apa itu yang ditolak? Ya contoh yang di bawahnya. Nah, itulah. Jadi qabih dengan akbah itu pun ada bedanya aja. Kalau qabih itu kadang kalau dipahami lagi maknanya belum lengkap. Kalau akbah itu tertolak, menyalahi apa yang diinginkan lebih banget lagi, ya kan? Kalau belum kau dipahami aja nya kadang memberikan makna apa-apa, ya kan? Tapi kalau akbah ini memberikan pemahaman, tapi pemahamannya melenceng dari apa yang diinginkan. Ya contoh yang di bawahnya itu. Silakan baca, lanjutkan. Wa yakunu ay al-waqfu aqbaha idza qaraba al-ma'na kal waqfi ala kalimati as-salata min qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Dan waqaf itu menjadi lebih buruk lagi apabila merubah maknanya, seperti berhenti di kalimat sholat yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau dekati sholat. Nah, di sana stopnya. Nah, itu bisa merubah makna. Padahal ada lagi masih kalimat selanjutnya, yaitu di ketika kalian mabuk. Jangan dekati sholat di ketika kalian mabuk. Bukan maksudnya jangan didekati sholat. Nah, itu salah dan maknanya. Wa yazdadul waqfu qabhan idza adda ila ma'na marfudin yata'allaqu bihaqqillahi azza wa jalla ka ayyakifal qari'u ala kalimati Allah min qawlihi ta'ala falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim. Dan waqaf itu bertambah buruk lagi apabila ia membawa kepada kalimat yang ditolak yang berhubungan dengan hak Allah Azza wa Jal. Seperti ia waqaf pembaca Quran tadi waqaf di kalimat Allah di firman-Nya yang berbunyi yang artinya dan manakala api itu menerangi sekelilingnya
maka Allah menghilangkan, maka hilang Allah. Nah, itu bisa mengubah makna. Seharusnya wakafnya di binurihim. Allah hilang lah gitu lah. Ya. Hilang Allah. Maksudnya Allah menghilangkan cahaya mereka gitu ya. Ya. Nah itu, jadi kalau dipadahkan Allah hilang, nah itu jelek yang jelek, sejelek-jeleknya. Contoh lain lagi, kalau yang kita ada ingat, ada hafalan ingat ya kan, kalau ya dijadikan contoh tuh, silahkan dia nyampaikan juga contoh lain. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Waqaf pada laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu, dimulainya dengan melanjutkan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Apa kalau kita memadahkan kayak itu, apa makna yang timbul? Allah itu miskin, Yang kayak kita. nah oke, itulah itu jelek yang jelek, paling jelek-jeleknya karena kaitannya dengan hak Allah Azza wa Jalla. Itulah, jadi ada yang jeleknya lebih jelek dan paling jelek kalau kaitannya dengan Allah, ya itulah. Kemudian ini kan apa di awal itu tadi kan wa yakunu akbah iza qalabal ma'na kal waqfi ala kalimati as-salata. Kenapa jadi fathah? Kita tambahan pengetahuan dikit. Kenapa jadi fathah as-salata? Ya Arabnya apa itu? Kalau kita menyambungkan ala kalimati sholati, ya kan? Kalau kita membaca kitab digabung tuh kenapa jadi tetap fathah? Apa namanya itu? Ya Arabnya apa itu? Kenapa jadi fathah? Kemudian hama di bawahnya itu ala kalimati Allahu. Kenapa kadangnya ma'anuhi ma'anak ala kalimati Allahi? Itu ya. Itu namanya adalah kalau yang as-salata mansubun ala sabilil hikayah. Itu namanya mansub karena menceritakan. Karena di ayatnya fathah, ya kan? As-salata. Kemudian Allahu marfu'un ala sabilil hikayah namanya itu. Nah, karena menceritakan firman Allah di ayat itu zahaballahu, gak ada mau diubah harokatnya. Nah. Ya, lanjut. Wal waqfu yakunu qabihan idza ta'ammadahu al-qari'u kama qala imamu Ibnul Jazari wa laysa fil Qur'ani min waqfin yajib wala haramun ghairu ma lahu sabab. Waqaf berhenti itu bisa menjadi buruk apabila disengaja oleh pembaca, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jazari di dalam bait syairnya. Di dalam Al-Quran itu tidak ada tempat berhenti, tidak ada waqaf yang wajib, dan tidak ada di dalam Al-Quran waqaf yang haram kecuali apabila ada sebab. Hukmuhu la yu'tamadul waqfu alaihi fa in waqafa muttaran a'ada. Hukumnya tidak diperpegangi wakaf di atasnya. Apabila ia wakaf terpaksa atau darurat, maka ia kembali mengulanginya. Nah, jadi hukumnya ini dikatakan wakaf qabih kalau memang kita berniat mulai awal. Lain kalau karena lupa, ya kan, karena batuk, wahin, apa segala macam, terkajut mati lampu, itu, atau terkajut hujan bergum misalnya, itulah, maka itu tidak dikatakan wakaf qabih karena kita kada berniat, tapi kita kembali ulangi dikit dari mana yang cocok, itulah. Ya, lanjut halaman kedua. Ada yang mau ditanyakan nggak dulu halaman ini? Kalau ada yang mau ditanyakan, catat, karena nyaman ditakunakan. Mungkin kena kada ingat lagi, karena tentu 3 halaman kada ingat lagi hendak bertakun apa. Ya, lanjut. Al-faslu tsalisu qaidatani fil waqfi. Pasal yang ketiga, 2 kaidah dalam masalah wakaf. Al-awwal, al-waqfu ala ru'usil ayyi sunnatun mutlaqan. Yang pertama, berhenti atau wakaf di ujung ayat itu sunnah secara mutlak. Raqam tsani, laisa fil Qur'ani waqfun wajibun syar'an wala haramun illa ma afsadal ma'na. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada wakaf atau tempat berhenti yang wajib secara syariat
dan tidak ada pula di dalam Al-Quran itu wakaf yang haram secara syariat kecuali apabila ia mengubah makna, apabila ada yang mengubah makna. Iya. Nah, jadi itu kaidah yang pertama, kembali tak ulang lagi kan yang apa dipadahkan pada pertemuan yang telah terdahulu, di antaranya adalah fawailul lil musallin, wakaf pada tempat itu adalah gawian Nabi. Nah, wakaf pada tempat itu adalah gawian Nabi. Wakaf pada tiap-tiap ujung ayat itu adalah sunnatun nabawiyatun mutlaqan. Nah, gawian Nabi. Maka ingatkan, kalau kau memadahi, ada penceramah yang memadahkan kada boleh wakaf pada ayat itu, padahkan dengan baik-baik, dengan lembut-lembut. Pian anu ulun belajar dahulu gitu kan dah. Nah, di kitab itu adalah gawian Nabi. Satu kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi kan ada juga Asbihani menceritakan kayak apa Nabi itu mengaji. Gawian Nabi adalah wakaf tiap ujung-ujung ayat, dan tidak akan ada bulatan angka nomor ayat itu kecuali Nabi wakaf pada tempat itu. Begitu juga dengan tempat-tempat yang lainnya. Jadi kita maknanya belum tentung. Fasawfa ya'lamuna may ya'tihi azabu yukhzihi wa yahillu alaihi azabu muqim. Awal 24, coba buka mushaf, ada yang pegang awal 24. Faman adzlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bisidqi idja'ah. Ayat paling bawahnya itu. Ya, ketemu ayat paling bawah ada man ya'tihi, itulah. Coba baca terjemahnya. Ayat paling bawahnya aja apa terjemahnya? Ada terjemahnya lah toh. Nah, coba baca. Itu kata tanya kah atau kada padahal? Nah, ingatlah ayatnya. Nah, itu kalimat tanya atau kada padahal? Kalau dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya. Nah, ayat sebelumnya apa? Fasaufa ujungnya. Nah, fasaufa ta'lamuna may ya'tihi 'adzabu yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabu muqim. Kalimat tanya atau kada itu? Maka kalian akan tahu siapa yang akan didatangi azab yang menghinakannya. Gitu ya, kurang lebih kayak itu terjemahnya. Itu kalimat tanya atau lain? Fasaufa ta'lamuna may ya'tihi. Kalian akan tahu siapa aja kan yang kena azab. Itu tantangan atau pertanyaan enggak? Menakut-nakuti. Coba bacakan terjemahnya dengan ujung ayat yang sebelumnya itu tadi. Kalau diterjemah itu hanya memahami pakai tanda tanya kada? Kada. Coba kita minta pendapatnya lagi bang. Yang kuliah S2, nah Rianto, itu kalimat tanya atau kada itu? Itu nah yang di mushaf itu tadi, ayatnya itu tadi, kalimat tanya atau kada itu? Coba baca dalam hati. Peringatan. Coba Miftah bang. Maka kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan mendatanginya itu azab yang menghinakannya. Itu kalimat peringatan, menakut-nakuti atau pertanyaan? Hah? Peringatan. Wallahu alam. Tapi kayaknya kalau ditanya itu coba baca renungi lagi, itu peringatan, ya kan? Kayak ancaman, menakut-nakuti, tahdid. Nah itu tahdid, menakut-nakuti. Tahuja kena buhni kamina, siapa nang kada pasien dipadahi tahuja kena. Nah, siapanya itu lain kata tanya, ya kan? Kalau kita baca dipotong, itu kayaknya menjadi pertanyaan, siapa yuk kena yang akan kena ajab? Nah, siapa yang kena ajab nih kena? Tapi kalau digabung dengan kata di ujung ayat sebelumnya, maka kalian akan mengetahui siapa nanti yang kena azab, ya kan? Macam menakut-nakuti, ya. Kalau dipahami lah maksudnya lah. Tapi kalau dipotong kayaknya jadi pertanyaan. Tapi yang perlu kita ingat adalah wakaf di ta'lamun, ya lah, ujungnya ta'lamun lah. Di ujung kata ta'lamunnya itu tadi, sebagian cetakan ada menandap tanda wakaf mamnu, lam alif itu adalah. Nah ada. Tapi ingat kaidah ini tadi, gawian Nabi, dan tidak akan ada bulatan ayat itu tadi
kecuali Nabi wakaf pada tempat itu. Nah, ini kayak juga ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Yang kada boleh, ingat apa pada pertemuan sebelumnya kita bicarakan? Yang kada boleh fawailul lil musallin, sadaqallahul azim, celaka yang salat. Tutup sampai mengaji, itu yang kada boleh ya kan. Adapun wakaf memotong dengan berhindak itu adalah gawian Nabi ya. Jadi kalau ada penceramah memadahkan jangan wakaf pada tempat itu, kita katakan tujuan kita adalah saling mengingatkan dan menyampaikan ilmu kan yang betulnya kayak apa, bukan hendak menjatuhkan, hendak menjelekkan, hendak dianggap hebat kada lah. Tapi kita kada hendak beliau ini karena kada tahu menyalahkan gawian Nabi. Coba kalau tahu Nabi menggawi gitu, kada pacangan lah menyalahkan gawian Nabi gitu ya. Paham? Kenapanya menyalahkan? Karena kada tahu bahwa Nabi menggawi kayak itu lalu menyalahkan. Yang kada boleh hanya kalau fawailul musallin, sadaqallahul azim. Adapun terkait memotongnya, itu pernah kejadian Bilal, ada imamnya membaca di wakaf, ada yang pun mendatangi non imamnya, mendebat. Nah, padahal imam ini tahu, imamnya tahu belajar tentang ilmu ini tadi. Padahal kan hedinai wakaf tiap-tiap ujung ayat itu gawian Nabi. Jadi tidak akan ada bulatan angka nomor ayat fawailul musallin itu bulat nomor ayat mun kada Nabi yang wakaf pada tempat itu. Nah, berarti mungkin karena inya memadahkan menyalahkan itu deh karena kada tahu aja, jangan sampai timbul karena udah terlanjur langsung sekali aja berarti Nabi salah juga aja, naudzubillah. Wah, ini aib biasanya bisa hilang iman nih. Sudah temulai ya dah kali aja menyalahkan. Berarti Nabi nang luput je, naudzubillah kepada hakan kayak itu ya. Kada ada cinta di hatinya tuh kepada Nabi, suatu ucap kayak itu kan dari hatinya tuh saking membatunya udah kada mau kalah. Temulai debat sampai ujungnya kayak itu ya. Nah, terlalu itu namanya terlalu ya. Ya, tanbihat. Tambihat, peringatan-peringatan. La yuqafu 'alal fi'li duna fa'ilihi. Tidak diwakafkan kalimat atas fi'il sebelum fa'ilnya. Duna ini dia main tanpa fa'ilnya. Contohnya ulun mengambil di juz 2 sayaqulus sufaha. Nah, itu fi'il yaitu kalimat sayaqulu. Nah, jangan wakaf dulu di kalimat sayaqul, tapi teruskanlah dulu sampai fa'ilnya. Sayaqulus sufaha. Maka mereka akan mengatakan orang-orang yang bodoh. Kalau kita wakaf di kalimat sayaqul, maka akan mengatakan, siapa yang mengatakan? Nah, itu belum jelas lagi siapa yang mengatakan. Jadi itu masih rancu lagi makna kalimatnya. Walal fa'ili duna maf'ulihi, dan jangan wakaf dia jangan wakaf fa'il tanpa maf'ulnya. Ini apabila fa'ilnya memerlukan maf'ul bih. Seperti contoh di juz 2 juga, di awal juz 2, qad nara taqalluba wajhika fis sama, ayat 144 surah Al-Baqarah awal juz 2. Dan sungguh kami melihat, qad nara. Nah, jangan stop di sana kecuali sampai di maf'ulnya. Apabila fi'il tadi memerlukan maf'ul bih, yaitu sampai taqalluba. Boleh lah di taqallubanya itu. Terusakan lagi. Nah, itu karena di bawahnya ada lagi karena mudhof tanpa mudhof ilaihnya kada boleh ya kan gitu. Belum lagi. Itu. Jadi kalau ngambil contoh itu ya kan lebih amannya itu di kaidah ke berapa tuh 2 3 4 nah. Nah, itu kalau lebih amannya kita lebih detail ulangi lagi contoh itu tadilah ya. Lanjut yang ketiga. Wala ala harfil jarri duna majrurihi,
dan tidak diwakafkan juga huruf jer tanpa yang dijerkannya, seperti contoh an-kiblati, an-kiblah. Nah itu kurang lagi, seharusnya an-kiblatihim. Itu mudhof di kiblah dengan himnya itu mudhof ilaih juga. Dan ini di wakaf di annya. Nah, di annya. Oh iya. Nah, itulah wakaf di annya. Kalau kita ambil contoh yang ayat tadi kau juga belokot naruh taqalluba wajhika fi. Nah, itu di ya. Di mana? Ya. So, kalau kita ambil contohnya tadi itu kau waktu buat tiga kaidah. Nah, ya. Jadi satu contoh kau mencakup banyak. Wala 'alal mudhofi dunal mudhofi ilaih, dan jangan diwakafkan juga mudhof tanpa mudhof ilaihnya. Dua kalimat yang bersandar seperti taqalluba dan wajhika. Jadi jangan diwakafkan di taqallub, akan tetapi sambung lagi sampai akhirnya, sampai mudhof ilaihnya. Wala adal mubtada duna khabarihi, dan juga jangan diwakafkan di mubtada tanpa khabarnya, seperti contoh alladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang, nah itu belum jelas lagi maknanya karena diwakafkan di mubtada, akan tetapi sambung lagi sampai khobarnya, sampai maf'ul bihnya dan seterusnya. Wala yuqafu 'alal mausufi duna sifatihi, dan jangan pula diwakafkan kalimat yang disifati sebelum sifatnya, seperti ila siratim mustaqim. Jangan kita wakaf di kalimat ila sirat. Karena apa? Karena itu naat, kalimat sifat, kurang sempurna lagi maknanya sebelum diwakafkan di naatnya. Wala 'ala sahibil hali wala 'alal ma'tufi alaihi dunal ma'tufi, dan jangan pula diwakafkan di ma'tuf alaih tanpa maktufnya. Contohnya walillahil masyriq. Nah itu kurang lagi, karena itu ada huruf atop. Huruf atop ini banyak bang, salah satunya yaitu waw. Nah jadi kita sambung sampai maghrib, walillahil masyriq wal maghrib. Jangan kita stop di kalimat masyrik. Karena apa tadi? Karena jangan wakaf, jangan berhenti di kalimat yang ada ma'tuf alaihnya sebelum, tanpa ada ma'tufnya. Wala 'ala sahibil hali dunal hali, dan jangan juga kita berhenti wakaf di kalimat yang menunjukkan sahibil hal sebelum atau tanpa halnya, keadaannya. Nah ini contohnya yang di lain. Wa arsalna linnasi rasulan. Nah kita jangan wakaf di kalimat linnas. Kenapa? Karena linnas itu bukan. Wa arsalna
linnasi rasulan. Ayat berapa? Apa itu? Ada kaknya nggak itu? Nah, kak. Coba kita cek mana ayatnya. Kita cari di pencarian. Nah, kak. Kayaknya ada kaknya gitu lah. Coba kita cari dulu. Nah, ayat 29. Nah, ada kaknya halaman 90 paling bawah. Ya. Ada kafnya, ketinggal kafnya tadi kan ya. Nah, ya. Wa arsalnaka linnasi rasulan, dan kami utus engkau bagi manusia, kepada umat manusia sebagai rasul, hal keadaannya rasul. Nah, jadi kita jangan stop di kalimat wa arsalnak, dan kami utus engkau, akan tapi sambunglah sampai ke kalimat rasulan. Wala adal adadi dunal ma'dudi, dan jangan pula kita stop atau berhenti di kalimat adat sebelum atau tanpa ma'dudnya, bilangan. Contohnya inna hadza akhi lahu tis'un wa lahu Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una najatan. Ya, najahnya itu maksudnya kan dia punya 99 ekong. Najah itu apa? Najah. Coba buka surah Shad halaman kedua, surah Shad. Apa terjemahnya najah itu? Kambing kan apa najah? Surah Shad 23. Terjemahnya najah. Temulah ayatnya. Waliya najatu wahidah faqala aqfilniha wa azzani fil khitab. Apa terjemahnya? 99 apa? 99 ekong kambing betina. Nah, ini saudaraku dia punya 99 ekong. Nah, pahamlah, ada angka tapi yang diangkai kan ada. Itu tidak boleh wakaf pada tempat yaitu inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'un. Dia punya 99 ekong. Kok apa? Ayam kah, kambing kah, apa kah? Begaduh apa ini ya? Najahnya ditinggal. Itu tadi yang dikatakan adat dunal ma'dud, tidak boleh ada angka tanpa yang diangkainya itu apa? Kan bitala tati alaf 3000 apa? Padahal malaikat kan ada bilangan yang diangkai kadada, itu bukan tempat wakaf. Ya, lanjut. Wala yuqafu 'alal muakkadi duna tauhidi, dan jangan pula kita berhenti di kalimat yang dikuatkan atau taukid sebelum tanpa taukidnya. Contoh fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Fasajadal malaikah, maka bersujudlah malaikat. Nah, itu kurang lagi taukidnya. Taukid ini fungsinya untuk meyakinkan orang-orang yang ragu. Wala ala fi'li syarti duna jawabihi, dan jangan pula kita berhenti di kalimat fi'il syarat sebelum tanpa jawabnya, seperti may ya'mal mithqala dzarratin khaira. Nah, itu kalimat may ya'mal mithqala dzarratin khaira yarahu. Nah, itu apa namanya? Kalimat jawabnya tadi. Jadi jangan kita stop di may ya'mal mithqala dzarrah
Kurang lagi jawabnya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat biji sawi, nah itu kurang lagi. Apa balasannya? Barang siapa, berarti ada lagi balasannya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka ia akan melihat apa yang ia perbuat. Ya, lanjut. Alamatul waqfi fil mushafis syarifi. Tanda-tanda berhenti di dalam Al-Quran atau mushaf yang mulia. Istamalatil lajnatu allati qamat ala dabti mushafi mujamma'i al-malaki Apa? al-mujamma'i al-maliki Fahad lito tobaatil mushafi syarifi. Itu anu kah? Kitab PDF yang malam kah? Nah, tobaah tibah harokatnya itu di mana? Di bawah tasdid kah? Nah. Oh, ada kah? Oh ya. Litibaatil mushafi syarifi bil badinatil munawwaratil al-alamatit taliyah, dan menggunakan atau memakainya lajnah komite atau komisi yang bertugas dalam mencatat, mengumpulkan mushaf di kerajaan bagi Raja Fahad untuk cetakan mushaf di Madinah Munawwarah. Itu ada beberapa tanda yang akan datang. Akan beberapa tanda berikut. Mim. Jadi di mushaf tuh ada tanda-tandanya. Salah satunya mim. Wadzalika li'alamatil waqfil lazimi. Mim itu berfungsi untuk alamat wakaf yang wajib atau pasti berhenti. Lam. Wadzalika li'alamatil waqfil mamnu'i, dan itu menunjukkan tanda wakaf yang dilarang atau dicegah. Jim. Wadzalika li'alamatil waqfil jaizi jawazan mustawit tarafaini. Ya-nya fathah. Mustawiyat tarafaini. Dan jim itu tanda wakaf yang boleh keduanya, boleh berhenti atau boleh terus sambung. Sholat. Jadi kalau Sil. Sami Allahu qawlan ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu awniya. Jangan dipotong, ada wakaf dalam alif. Lain pada itu, apa nyamannya kita ya. Nah, itulah. Nah, dua itu yang wajib diamalkan. Nah, dan kalau diingat, nah, jadi kalau kau mengingati kelimanya lebih baik lagi. Dan kadang pun menutup kemungkinan tiap-tiap cetakan itu beda andakannya. Ini ada nama andak kila, di lain mah andak jim. Kenapa? Karena itu semuanya itu adalah mabniun ala fahmil makna. Jadi tergantung lajnahnya memahami hubungan ini kuatkah atau kada, atau tengah-tengah aja. Kalau inya memandang tengah-tengah anaknya jim gitu kan lah. Kalau inya memandang hubungan yang kuat ya anaknya sila, lebih baik digabung ya. Ternyata penerbit lain memahami lajnahnya memahami beda. Makanya itu tadi yang banyak perbedaan itu yang tiga ini, jim, sila, kila itu banyak perbedaan. Kalau yang lam alif lawan mim ini kebanyakannya kada jauh beda ya. Yang kalau kita mengaji adalah kita punya hak untuk beda pendapat dengan cetakan penerbit itu tadi. Kita punya hak kalau kita memahami ayat yang kita baca itu tadi. Mun kada paham, kada pernah mendalami nahwu, sorof segala macam, lebih aman ikuti tanda yang ada. Kalau kita tahunan udah belajar nahwu dan lain-lainnya, mufradat banyak hafal, kita punya zauq, punya pemahaman dengan ayat yang kita baca, kita punya hak untuk kada menyetujui wakaf yang ada di cetakan itu tadi. Lah ingat, kalau kada paham ikuti ada apa yang ada aja. Ya, terakhir ta'anuk. Alamatut ta'anukil waqfi
bihaitu idza waqafa ala ahadil mawdu'aini Maudi'ain tuh lah. Kalau maudhu' tuh nya ada wawunya. Ya, itu lah. mawdi'aini la yuqafu ala al-akhar. Alamat ta'anuq gunung. Itu apabila berhenti di salah satu tempat, tidak berhenti di tempat yang lain. Apabila sudah berhenti dalam satu tempat atau di kalimat tersebut, maka tidak lagi berhenti di kalimat yang lain. Itulah ta'anuq. Atau ada yang nyebutnya juga apa? Mu'anaqah. Nah, mu'anaqah titik 3 dua kali titik 3-nya jadi 6 titik ya, 3. Ada yang mau ditanyakan? Ta'anuq ini contoh yang paling awal apa yang ada? Contoh ta'anuq paling awal yang ada adalah zalikal kitabu la riba titik 3 ya kan? Fihi titik 3 gitu lah. Lanjutannya hudan lil muttaqin. Titik 3-nya ada 2 kali ya. Ya. Yang tidak boleh tadi apa dikatakan di kitab? Tidak boleh waqaf 2 kali pada kedua-dua tempatnya. Jika telah berhenti pada satu tempat, jangan lagi berhenti pada tempat yang lain. Jadi secara logika ada beberapa macam bacaan yang mungkin terjadi dengan kaidah kada boleh waqaf di kedua-duanya. Ya. Berapa peluang yang timbul dari kaidah tidak boleh waqaf pada kedua-duanya? Ada 2. Coba yang bilang 2 coba angkat tangan. Ini terakhir nih tuntung ini dah ya. 2. Siapa yang angkat tangan? Jangan malu-malu. Yang bilang 2 coba angkat tangan. Nah, bilang 2 angkat tangan tinggi-tinggi. 2. Oke, yang bilang 2 coba tinggi-tinggi, Bang. Ya. Ya dah, silakan turunkan tangannya. Yang bilang selain 2 berapa kan wadahan? Yang bilang yang bilang 1 ada. Yang bilang 4 yang bilang 3 Iqbal 3. Oke. 2 coba Saifullah apa 2 itu coba bacakan 2 kali, dua-duanya itu apa kayak apa tadi? Nah, coba bacakan ayatnya dengan bacaan pertama sampai tuntung, bacaan keduanya kayak apa? Nah. Yang kedua? Nah, coba baca. Itulah kaidahnya tadi tidak boleh waqaf pada kedua-duanya ya. Adalah kaidah yang kada boleh digabung berataan. Jadi ada satu lagi tambahannya. Apa itu? Gabung berataan. Karena kaidahnya tadi adalah tidak boleh waqaf kedua-duanya kan? Maka bacaan yang ketiga coba bacakan. Jadi kayak apa? Sambung ketiganya. Sambung semuanya. 1 2 3. ayat ini aja. Ya, coba baca. Nah, ya bisa dipahami. Ada satu lagi pernah belajar dahulu. Ada satu lagi ujar beliau ini lah waqaf pada yang kedua ulangi dari kata yang setelah titik 3 pertama. Tapi ini kita kadang memakai ini lah. Ini karena kita detailkan kenapa jadi kada dipakai. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jar beliau madahkan ini
kalau kita pahami ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi yang bertakwa. Cocok ya ini maknanya kalau dipahami. Tapi Syekh Aiman ternyata ada komen, ujar Syekh Aiman, kalau seandainya Allah ingin pengulangan maka pasti Allah menandak 2 kali. Tidak ada kayak itu. Jadi Syekh Aiman kadang pakai yang kayak itu tadi lah. Contoh lainnya itu apa yang memang ada 2 kali. Mitlama utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu. Nah itu Allahnya 2 kali. Coba kalian cek gitulah. Nah di 8. Coba buka. Mitlama utiya Rasulullah Allahu a'lamu. Kalau nggak salah halaman kedua itulah, halaman kedua di 8 kalau nggak salah. Halaman ya. Sebelah bawah. Mitlama utiya Rasulullah Allahu a'lamu. Ya lah, terlihatlah. Allahnya 2 kali batatai. Halaman kedua di 8. Ayat berapa entah? 1 apa? 124. Nah, itulah. Terlihat kata Allah batatai 2 kali. Nah, itu jadi Syekh Aiman, kalau andai memang kayak itu ada, itulah, maka Allah akan letakkan itu 2 kali kata itu. Jadi kita kadang pakai ada bacaan yang keempat yang ada diajarkan, tapi karena ilahnya Syekh Aiman ini sangat dapat diterima lah, jar beliau, andai Allah ingin kata fihi ini memang terulang 2 kali maka Allah akan andak 2 kali. Jadi kita jangan membaca bacaan yang seakan-akan menampakkan fihinya ini 2 kali padahal dalam mushaf hanya 1 kali. Jadi kita kadang memakai yang bacaan tadi zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita kadang pakai lah tapi hanya 3. Apa tadi ketiganya? Coba Miftah ulang ketiganya tadi. Apa aja 3 itu tadi? Nah, ya tunggu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Qala fa innaha muharramatun alaihim bunga pertengahan 6. 3 arba'ina manatan. 3 yatimuna qala fa innaha muhammadun alaihim arba'in sanatan yatimuna bil haqq. Dia katakan bahwa tanah itu diharamkan bagi mereka 40 tahun mereka terkatung-katung di muka bumi. Gitu ya, lebih kayak Allah alam. Berarti kita tidak baca tadi apa? Pengulangan 2 kali itu yang akan kita pakai. Kenapa? Karena andai Allah memang ingin itu diulang 2 kali, maka Allah akan letakkan itu 2 kali. Jadi kita kadang baca qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Itu yang kadang kita pakai ya. Mungkin ada tak ajarkan dahulu, malam ini kita ubah, kita ralat karena betul itu ujar beliau. Jadi Syekh Aiman itu tadi, andai Allah ingin itu 2 kali dibaca, tentu Allah akan letakkan nih waqaf, diulang lagi kata itu 1 kali, memang ada hurufnya 2 kali. Nah, jadi kita baca dengan 3 wajah itu tadi 1 kali lagi. Nah, silakan Miftah coba baca ketiganya.
Iya, jangan lihat lah. Tapi di sini kan ada pakai yang 3 apa? Ada pakai 3 titik. Oh, ada lagi aja makanya. Nah, itu tadi kan yang memang ada banyak perbedaan itu adalah yang mim dan lam alif. Mulai yang mim, bila dengan ta'alluq atau mu'allaq ini memang ada perbedaan. Ada yang ada titik-tiganya. Mim juga. Oh, ditolak. Terbuat enggak dari antara 3 wajah itu tadi? Terbuat yang mana wajah yang kedua? Bacaan yang kedua tetap terbuatnya. Kalian ini Bang? Ini terbuat. Ada mu'allaqnya. Nah, coba baca ketiga-tiganya itu tadi apa? Alhamdulillah. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Tentong, ada lagi yang mau ditambahkan kah penyaji? Ada lagi kah yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditanyakan? Karena ditampung aja. Jadi karena sebelum Saifullah maju, kalau ada yang mau ditanyakan kawan-kawannya ini karena menjawab dulu kelompok yang tidak maju. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dicatat, baik dicatat di HP atau di buku. Ya, silakan angkat tangannya kalau ada yang mau ditanyakan. Tentang wakaf aja dulu yang diutamakan lah, ini aja lo pikir-pikir ya. Kalau ada yang tentang wakaf ini dulu yang mau ditanyakan. Tafadhol, silakan jangan malu-malu. Ya. Yang mengenai wakaf yang bayangkan, kalau Fatihah kan Bismillah ada yang ayatnya disebut di ada yang mengangkat Bismillah ayat 1, ada yang mengambil ayat 1. Kalau di surah lain Yang berbeda angka ayatnya. Nah, itu. Apa pertanyaannya lah? Nah, itu. Di riwayat lain adakah yang pengangkaan itu ayat itu yang berbeda dengan bacaan kita? Selain Al-Fatihah. Nah, itu. Nah, catat dulu, ada yang bawa pulpen lah antara dua ini, catat di buku dulu pertanyaannya. Nah, catat di HP ya juga. Ya, ada lagi? Penanya kedua. Paham aja udahlah. Mudah-mudahan setelah kajian ini cara muwakafnya kalian jadi lebih baik lagi, ya kan? Ya, kenal. Kalau ngalih lah kada paham dengan ayat yang kada dibaca, paling mudahnya tadi apa? Ikuti tanda. Kalian paham lah kenapa lampu tuh habang, kenapa lampu tuh hijau. Tapi mau umpati kada hitungannya tuh. Nah, ini kenapa ini ya? Ada yang pernah bemanak di simpang 4 yang merekom lah Sultan Adam. Ini kenapa nih ya tuh matalu ya hijaunya di lain ini panjang 50 detik ya, ini hanya berjalan dikit ya udah habang lagi. Pak, pernah lah terpikir kayak itu. Tapi mau umpati kada? Umpati kalau mau nang bayar Lampung itu jadi umpati kayak apa dengan tanda-tanda ma'alim, tanda-tanda terkait dengan pembacaan ayat-ayat Allah. Nang kada pahamnya itulah, padahal di hati ini membantah kenapa nih tumat lalu hijaunya, tapi di umpati habang berdiam, ya kan? Masa kita lebih taat lawan lampu itu dengan dibandingkan dengan yang terkait dengan haknya Allah, kalamnya Allah, ya Allah. Di hati itu bertakun-takun ya, padahal kenapa tumat lalu ya bila dibelitung panjang ya sampai puang dah di muka ini hijau aja lagi. Nah, apa sungai Ande itu kenapa ya tumat lalu hijaunya aneh juga ya, beda-beda. Tapi diumpati. Nah, hakun aja taat padahal kada paham kenapa. Jadi jangan lagi mun kada paham bertanya-tanya hingga membantah apalagi menyalahkan, kecuali memang punya pemahaman, ya. Kita tutup kajian malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilafnya mohon maaf.
ingat jangan lupa kalaunya belum paham berdoa dengan Allah, karena tidak ada ilmu kecuali Allah yang menjadikan kita tahu dan memahaminya, ya kan? Otak kita kada ada apa-apanya. Nah, ada lagi yang takonan. Nah, ada lagi ya. Wah ya, tanda to ya ini kada ni to. Nah ya gitu to takuni ya Allah. Ada lagi nyaman ganjilnya 3 ya Allah. Coba ganjil. Ya, kada dijawab malam nih ya, jadi tampung ya dulu. Nah, sebagai ganjil, Allah tuh ganjil, ketujuan ganjil ya. Ada anak akon mengganjili, nah pertanyaan. Nyaman ditutup kelompok menyaji doa, pulihkan kita pagi lagi menghafal. Adakah? Hah? Oh iya dah ya. Ya kan? Yang ketiga. Nah, ya. Itu apa? Yang belum id itulah kebanyakan. Ya. Itu sama dengan ayat yang dibaca tadi itulah alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataqahul mulk. Kebanyakan cetakan ini banyak mim. Kalau cetakan dulu kami menghafal enggak ada. Itu gabung an ataqahul mulka iqala Ibrahim. Itu kan ada wakaf lazim itu. Nah, kenapa? Bagaimana? Nah, to mim yang beda dan ayat Fatihah, apakah yang perbedaan ayat itu ada juga di ayat lain selain di Fatihah? Dah itu 3 pertanyaannya lah. Silakan dicari dulu jawabannya sebaik mungkin. Pertemuan akan datang kelompok ini menjawab itu dulu, baru kena Saifullah maju menyajikan tentang ibtidah. Salah khilafnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi pagi kena. Bagi yang hendak menghafal silakan menyiapkan hafalan sebaik mungkin. Mudah-mudahan dimudahkan menghafal dan mengulangi hafalannya, dan dimudahkan memahami dan mengingat kajian-kajian tajwidnya. Ini gak kenal lah kitabnya lah. Mun pindah ada nang kada tapi ingat diulangi. Ya kalau bab mana dahulu dibaca. Mun kada ingat juga dah peneng mengingati takunakan ya lah. Ya silakan kelompok penyaji menutup dengan doa. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil ma'uri wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ij'alna nafsan mutmainnah qawiyah hafizah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ataik wa tarda bi qadaik wa takhsha bi khasyatik ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan kita selalu dapat petunjuk Allah dalam menjalani kehidupan. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.